sebelum kita mulai jangan lupa subscribe, share, and like. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Beriman, kembali lagi di channel Belajar Tajwid. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Saya di sini akan menjelaskan seputar materi ilmu tajwid part 1 menggunakan kitab Tuhfatul Atfal. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan nanti bisa di kolom komentar. Kita lanjut, ini biodata penulis, kita skip. Di sini muqaddimah berisi alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Di muqaddimah ini kita masih menjelaskan tentang biografi pengarang dari kitab Tuhfatul Atfal. Kita bacakan kitab Tuhfatul Atfal dikarang oleh Syekh Sulaiman bin Hasan bin Muhammad Al-Jamzuri yang dinisbatkan pada salah satu kampung Mesir yang disebut Jamzur, dekat daerah Tahta. Beliau lahir pada bulan Rabiul Awal 1160-an. Beliau mengambil ilmu dari banyak guru. Beliau belajar ilmu tajwid dan qiraah dengan Syekh Nuruddin Al-Maihi. Di antara karangannya adalah matan Tuhfatul Atfal yang akan kita pelajari. Fathul Atfal fi Syarhi Tuhfatil Atfal dan Fathur Rahmaniyi fi Qiraatil Quran. Selanjutnya di sini tampilan bait pertama dalam kitab Tuhfatul Atfal yang berbunyi Yaqulu roji rahmatil ghafuri dauman Sulaimanu wal Jamzuri alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa mangtala. Di sini menjelaskan mesih muqaddimah. Selanjutnya wa ba'du hadana demu lil muridi finnuni wa tanwini wal mududi samaituhu bitufa il atfali ang syaikhinal mahiyyidil kamali. Yang terakhir al-jubihi ayam fa'atulaba wal ajra wal qabula wa sawaba. Di sini masih menjelaskan tentang seputar dari biografi pengarang kitab Tuhfatul Atfal. Dapat diambil kesimpulan, jadi pengarang kitab Tuhfatul Atfal yaitu Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Kita langsung saja ke pengenalan ilmu tajwid. Apa sih itu ilmu tajwid? Tujuannya untuk apa? Hukumnya, mempelajari dan mengamalkan ilmu tajwid sendiri itu bagaimana? Kita simak penjelasan kali ini. Yang pertama, pengertian ilmu tajwid. Menurut bahasa adalah membaguskan. Sedangkan menurut istilah, ilmu yang membahas tentang tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar, dengan baik dan fasih. Tujuan ilmu tajwid sendiri yakni menjaga lisan dari kesalahan membaca Al-Quran, memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Sedangkan hukum mempelajari dan mengamalkan ilmu tajwid. Hukum mempelajari tajwid sebagai suatu ilmu pengetahuan hukumnya fardu kifayah, yaitu kewajiban yang boleh diwakili oleh sebagian orang muslim saja. Maksud dari fardu kifayah di sini, contohkan, misalkan dalam satu desa. Dalam satu desa sudah ada satu orang yang belajar ilmu tajwid, maka yang lainnya hukumnya gugur untuk mempelajari ilmu tajwid. Ini hanya mempelajari ilmu tajwid. Sama halnya dalam pelaksanaan sholat jenazah. Dalam pelaksanaan sholat jenazah hukumnya fardu kifayah. Apabila ada satu orang saja yang sudah melaksanakan sholat jenazah, maka yang lainnya gugur untuk melaksanakan sholat jenazah. Selanjutnya, mempraktekkan ilmu tajwid dalam membaca Al-Quran adalah fardu ain. Fardu ain di sini adalah kewajiban bagi setiap umat Islam ketika membaca Al-Quran. Berarti kewajiban setiap individu, setiap manusia wajib dalam mempraktekkan membaca Al-Quran itu wajib dengan menggunakan ilmu tajwid yang baik dan benar. Selanjutnya kita akan belajar bab pertama dalam kitab Tuhfatul Atfal, dijelaskan ahkamun nuni as-sakinati wa tanwini, yakni menjelaskan hukum nun sukun dan tanwin. Di sini dijelaskan
Linnuni ing taskun walit tanwini arba'u ahkaming fakhutabini. Dan seterusnya di sini menjelaskan nun sukun dan tanwin itu memiliki 4 hukum. Yang pertama fal awwalul idhar. Yang pertama idhar. Kita langsung saja. Yang pertama idhar halki. Idhar sendiri menurut bahasa yakni al-bayan atau jelas dan terang. Jadi cara membaca idhar, setiap idhar pasti dibaca dengan jelas dan terang. Bacaan idhar halki ialah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf 6, yakni ha, hamzah, ha, kho, ain, ghin. Hurufnya ada 6. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu huruf 6 ini, maka wajib dibaca jelas. Contohnya saya bacakan. Wa min syarri hasidin idza hasad. Sidin idza hasad. Di sini ada tanwin bertemu dengan hamzah, maka wajib dibaca jelas. Yang selanjutnya wallahu ghaniyun halim. Ghaniyun halim. Ada tanwin bertemu dengan ha, maka wajib dibaca jelas. Selanjutnya wasani idhomum bisit tatin atas. Yang selanjutnya yakni idhom. Idhom di sini dalam kitab Tufatul Atfal sendiri dibagi menjadi 2, idhom bihunah dan idhom bila hunah. Menurut bahasa, idhom artinya memasukkan dan bihunah artinya disertai dengung. Jadi, idhom bihunah adalah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf 4, yakni ya, nun, mim, waw. Cara membacanya dengan memasukkan dan disertai dengan dengung. Contohnya, alaihim narum mu'sodah. Narum mu'sodah. Selanjutnya, idhom bilahunah. Idhom artinya memasukkan dan bilahunah tanpa dengung. Tanpa dengung. Idhom bilahunah adalah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam dan ro. Cara membacanya berarti cukup dimasukkan tanpa disertai dengan dengung. Contohnya, walam yakullahu kufuwan ahad. Yakullahu. Di sini ada nun sukun bertemu lam, maka wajib dibaca dengan memasukkan tanpa disertai dengan dengung. Jadi perbedaan antara idhom bihunah sama idhom bilahunah. Kalau idhom bihunah dimasukkan disertai dengung. Kalau idhom bilahunah cukup dimasukkan tanpa disertai dengan dengung. Yang ketiga yakni iklab. Iklab sendiri menurut bahasa at-tahwilu, merubah. Maksud dari merubah di sini yaitu merubah nun sukun atau tanwin menjadi mim. Menjadi mim. Dirubah di sini hanya dalam suaranya saja, tidak dalam tulisan. Jadi kalau tulisannya tetap, tapi cara membacanya yang dirubah menjadi mim. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, berarti huruf iklab hanya satu, yakni ba. Cara membacanya dengan dirubah. Contohnya, wallahu basirum bima ya'malun. Wa amma man bakhila. Wa amma man bakhila. Di sini nun sukun bertemu ba, maka wajib dibaca dengan iklab. Nun sukunnya diganti menjadi mim. Mambakhila. Dalam pengucapannya seperti ada mimnya, tapi dalam tulisannya tidak ada. Ini yang dinamakan dengan iklab. Selanjutnya warrobiul ikhfa. Warrobiul ikhfa. Di sini dijelaskan, menurut bahasa ikhfa adalah samar. Samar. Hurufnya ada 15. Pengertian dari ikhfa tersendiri adalah nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf 15 di atas. Huruf 15 di atas yakni selain dari huruf idhar halki, selain dari huruf idhom bihunah, selain dari huruf idhom bilahunah, dan selain dari huruf iklab. Maka semuanya masuk ke dalam huruf ikhfa. Cara membacanya dengan samar. Contohnya, fiha kutubun qayyimah, fa'idha faraghta fansab. Fansab. Nun sukun bertemu dengan sod, maka wajib dibaca dengan
samar. Yang di atas ada tanwin bertemu dengan qaf, maka wajib dibaca samar. Sekiranya sekian dari saya, silahkan apabila ada yang mau ditanyakan bisa langsung saja di kolom komentar. Insya Allah kami akan jawab. Cukup sekian dari saya. Saya ingatkan kembali, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.